Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di videonya Kiwae. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya bisa ngevlog lagi nih. Setelah seminggu absen, ya akhirnya bisa ngevlog lagi. Mohon maaf sebelumnya, minggu kemarin absen nih karena ya kesibukan dan sebagainya, jadi nggak bisa ngonten. Semoga konten YouTuber baru ini bisa konsisten buat bikin video ya. Ini kita video motoran aja nih teman-teman. Ini kita video motoran aja sambil ya kalau misalnya ada orderan masuk ya nanti kita inilah ambil. Oke, sebelum ke videonya gak lupa kita doakan dulu buat teman-teman yang menonton. Kita doakan aduh lupa lagi kan. Kita doakan buat teman-teman yang lagi sakit, semoga cepat sembuh, dan yang sehat selalu, jangan sampai sakit. Terus juga buat yang beraktivitas, terutama di sore ini, aduh lupa ya internet. Di sore ini semoga dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin intro dulu kali ya. Ya, jadi ini kita baru pulang kerja jam 5 sore tadi, terus juga kita ini isi bensin di Shell. Kembali lagi Shell buka ya, menyediakan bensin supernya RON 92 nya. Tapi kalau saya lihat di kota Bandung itu masih jarang ya, jarang yang ready. Ini saya buka ngisi di apa tuh namanya, Shell Bojong Soang depan Transmart. Jadi kalau teman-teman yang mau isi super boleh banget, kalau selamat masih tersedia ya. Kalau saya lihat di kota Bandung ya udah pada kosong lagi. Kayak cepet banget gitu habisnya. Ya ini si Aswad selama masih ada sale kayaknya bakal isi sale. Terus kalau nggak Indomobil, kalau ada, kalau lewat, kalau nggak ya Pertalite lagi teman-teman. Kalau feedbacknya selama dia pakai sale, karena ini baru beberapa kali ya pakai sale, masih belum terasa sebenarnya. Jadi ya masih dirasa-rasa lah, masih diraba-raba, karena ini juga terlalu pengaruh ya si CVT gerdeg itu. Aduh, jadi setelah mencoba benerin sendiri si CVT si Aswad ini malah jadi gerdeg. Bukan dibenerin sih, ganti part sendiri malah jadi gerdeg. Ya begitulah. Jadi sekarang masih belum tahu sebenarnya penyebab gerdegnya tuh dari mana, karena kemarin udah ganti mangkok, udah kampas ganda baru, terus juga roller udah turun, per udah tuker-tukeran, per sentry, per CVT kan masih gerdeg. Ini mungkin bakal coba ganti beltnya ya, belt CVT nya.
Ya semoga aja hilang lah. Karena kemarin dicek belt CVT-nya juga udah kelihatan kayak mulai retak-retak gitu. Katanya kalau misalnya udah retak-retak ganti, coba ganti katanya gitu. Ya udah, nanti kita coba ganti si belt CVT-nya. Ini kita sembari menuju ke Soreang, kita lewat ini Mengger. Kayaknya macet ya. Soalnya ramai banget nih jalan di sini. Ups. Tapi sejauh ini kesannya kalau misalnya feeling ya, tanpa terbukti benar atau tidak, feeling mah iya sih lumayan lebih responsif ya kalau pakai Excel Super. Jadi kayak lebih apa ya, mesinnya tuh lebih galak sedikit banget gitu. Nggak yang signifikan banget gitu ya. Semoga nggak hujan ya teman-teman. Ini cuacanya mendung banget. Kemarin cerah hujan. Di Bandung sekarang cuacanya lagi kayak gitu, berubah-ubah. Ups, banyak lubang di sini teman-teman. Jalanan masih cukup sepi, terutama di pagi hari ya. Kalau misalnya beraktivitas, mungkin minggu depan udah mulai ramai karena banyak udah apa, anak sekolah udah mulai masuk sekolah. Gimana, iya benar, anak sekolah udah mulai masuk sekolah. Anak sekolah udah mulai pada masuk minggu depan. Jadi selama 1 minggu ke belakang itu ini sepi. Ini saya ambil videonya di hari Jumat sore teman-teman, dan kesannya masih kayak sepi gitu ya. Belum kelihatan yang pakai baju seragam berseliweran, apalagi sampai sore-sore gitu ya. Masih ya jarang. Di depan kita belok kiri teman-teman, jadi kita ambil ke radio aja, karena kalau ke sana ambil jalan raya tuh pasti macet. Jadi nanti di radionya kita tinggal nyebrang aja. Di sini jalannya udah beres dicor. Jadi lumayan nyaman dilewatin. Cuman ya memang ada beberapa titik polisi tidur lah yang gede. Tidur pelan-pelan juga. Lagian jalannya kecil, ngapain juga ngebut-ngebut ya. Kita salip aja. Udah dicor. Masya Allah. Di sini pemandangannya lumayan nih teman-teman, bagus. Oh, itu gunung apa saya nggak tahu. Ya, pokoknya cakep aja. Kalau di Bandung Selatan masih banyak sawah-sawah kayak gini teman-teman. Belum banyak apa, belum seluruhnya didominasi oleh perumahan-perumahan.
Masih ada beberapa sawah kayak gini nih. Ini kalau misalnya nggak main pasti nggak bakal menyangka di sini ada sawah. Padahal ini wilayahnya ya kalau misalnya kelihatan dari pinggir jalan itu cukup padat. Tuh ada yang foto. Gak tahu ini moto apaan. Ini kita ambil kanan teman-teman. Wah ramai. Oke, nyebrang. Aduh, jalan raya juga ada enak banget karena udah dicor, disantui. Ya ini mah dapat bersyukur, nggak dapat juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jam berapa sekarang? Oh boleh nyebrang 5.56 dikit lah, boleh lah nyebrang langsung. Deket nih, coba kita ya ditolak. Ya kita nyebrang langsung. Di sini boleh nyebrang dari jam 6 sampai jam 9 pagi, terus sorenya itu dari jam 4 sampai jam 6 sore. Oke, kita nyebrang. Terima kasih Pak. Terima kasih yang sudah memberi jalan. Saya pernah tuh ditilang di sana. Jadi udah lewat jam 6 pagi. Waktu itu berangkat kerja. Malah ketilang karena buru-buru nyebrang. Padahal ada polisi, terus dipanggil-panggil gak noleh mungkin ya. Jadinya ditilang. Lumayan coy. 80 apa 90 ribu gitu. Apa 78 ribu ya, lupa. Pokoknya saya SIM itu ditahan sekitar 2 sampai 3 minggu kalau nggak salah ya, lupa ingat, udah lama soalnya. Ya kalau misalnya hoki nggak ada polisinya. Kalau nggak hoki ya jangan sampai. Kalau mau nyebrang langsung kayaknya nggak masalah gitu ya, di jam-jam yang tadi disebutin, asal lihat-lihat dulu, pastiin si jalannya sepi. Wah, ini rame-rame pulang kerja nih. Rame banget. Ini baru yang kerja nih, belum yang anak sekolah. Meskipun anak sekolah pulangnya jam 3 jam 4 sore, tapi kan mereka nggak langsung pulang ya. Main dulu gitu. Jadinya ya kadang ramai banget gitu. Ya ramainya sama anak sekolah lagi gitu. Wow, hampir aja tuh serempet. Kita lihat belakang dulu, masih rame. Apa-apalah, sok duluan. Saya mah nyantai aja. Ih, daripada maksain terus menambah persentase resiko kecelakaan, ya mending pelan-pelan aja udah cukup. Yang penting mah selamat kita sampai tujuan ya. Masih ramai, mau menyalip. Wah, ada
apa-apa, kita mah belakangan aja. Polisinya gede banget teman-teman. Ini kalau nggak pelan-pelan hancur sok. Geradaknya. Ya. Sabarlah, nanti beli fan belt lagi lah. Nggak bisa belanja banyak teman-teman, nggak bisa langsung benerin si Aswad karena ya sekarang itu si Repan sudah bersama kita lagi. Dan sekarang kondisinya si Repan itu mati teman-teman, nggak bisa nyala karena nggak tahu masalahnya apa. Jadi pengapiannya nggak ada apinya gitu, gimana ya? Iya, jadi nggak tahu dari kiprok, nggak tahu dari. Kalau coil sih semalam udah coba ganti ya, beli coil baru, ternyata masih sama gak nyala. Kalau sekarang itu lagi coba usaha ganti kiprok, udah beli, tinggal nunggu barangnya datang. Terus apakah menyala atau tidak? Kalau misalnya masih tidak nyala, kayaknya bakal dibawa ke bengkel aja si Repan. Karena ya sedih gitu ya lihat anak sendiri. Anak sendiri ya, kendaraan kesayangan lah, salah satunya nggak nyala, nggak bisa dipakai gitu kan. Ya sekarang kondisinya si Repan tuh lagi telanjang gitu. Tangkinya dicopot, bodi dicopot karena mau nyabut kiprok. PR-nya itu aja sih sementara dari si Repan ya. Jadi masing-masing punya PR-nya masih apa, sendiri-sendiri gitu. Masing-masing punya PR. Si Aswad PR-nya di CVT, si Repan motornya mati ya. Tapi ya mau bagaimanapun juga enjoy sih saya. Apa, ngejalaninnya ya tetap enjoy, bersyukur. Sudah takdirnya begitu. Kalau misalnya mati ya mati, hidup ya hidup, rezekinya. Jadi ya bersyukur lah, enjoy, nikmati. Bersyukur, enjoy, dan nikmati. Karena ya mau bagaimanapun ya udah gitu. Kalau nggak gitu nggak bakal dirawat sih motornya ya. Jadi ya kita bangkitkan Repan. Padahal pas dari Sukabumi ke Bandung lancar ya, meskipun ada berbetnya juga. Terus ternyata setelah di bypass untungnya sampai rumah itu motornya. Untungnya masih sampai rumah, masih sampai Soreang. Cek, wah, gaspol. Ya, begitulah. Saya belum bisa ini ya, bikin video kayak
POV serviceivity POV servis apa di motor gitu ya, belum bisa karena keterbatasan sumber daya. Ya nantilah sesekali bakal saya coba bikin video misalnya tutorial. Asik, gaya banget bikin video tutorial yang lagunya teh tut tururut tut tururut. Ya kalau dari segi ininya mah enak ini bensin Shell ya, ada tenaganya lah gitu. Wah macet banget teman-teman, ini pertigaan sayuran Cisirung nih. Langganan, macet langganan. Kita belok kiri, kita ini lewat Lanud Sulaiman. Kok gak jalan? Mepet banget. Oke. Nggak aneh teman-teman kalau jam segini tuh, wah lihat macetnya luar biasa. Ayo gaspol ya. Ke Lanud macet ya di belokannya itu, turunannya ya. Kalau lewat mana, kalau nyebrang Sungai Citarum pasti macet sih di jembatannya tuh. Wah, ke Rancamanyar pasti macet. Ups. Kosong di sini mah. Oke, ada yang nyebrang. Kita belok kanan nih, teman-teman. Wah, kosong, ye. Hampir ditabrak yang di depan. Untung nggak kenapa-napa. Kalau ada mobil di sini, wah udah. Ya pasti padat. Ini berhenti nih, biasanya suka ada mobil. Soalnya jarang macet kalau misalnya nggak ada mobil di sini tuh. Ya lihat aja motornya aja banyak begini kan, terus tiba-tiba ada mobil ya pasti seret. Kok mundur bang? Ya, kita tungguin.
Yuk jalan. Oh kan mobilnya udah lewat, mulai jalan. Alah, ada lagi mobilnya di depan dong. Ya ini karena memang di pertigaan yang tadi teman-teman macetnya parah banget, jadi mobil-mobil juga lewat jalan tikus ini ya. Ya Allah, udah tahu macet masih aja nyalip. Yuk masuk, kita belok kiri. Oke, tuh. Macetnya mah ke sana, ke arah Cisirung, Cilisung. Keseninya mah sepi. Yuk. Wes. Oh, mantap polisi tidurnya, tebal-tebal. Kita memasuki kawasan militer. Oke, nunduk dikit. Lihat teman-teman, pemandangannya lumayan di sini ya, karena ya ini kawasan militer. Di sini suka dipakai masyarakat buat olahraga, jalan, lari pagi-pagi. Yang mau strapa enak di sini. Ada lapang futsal, mini soccer juga di kiri ini. Tuh. Terus juga kalau misalnya yang mau berenang juga ada. Atau mau lebih ini lagi main golf, wih, ada. Yang belum tahu ya. Main golf di sini bisa. Cuman di sini jalannya harus ini ya, teliti karena banyak lubangnya teman-teman. Mulusnya mulus tuh enak set. Kalau yang bagian mulus, nah tuh ada. Kalau enggak teliti pasti aja nih kayak gini nih. Lubangnya lumayan lagi, nggak kecil, bisa bikin tangan sakit. Malah ngikutin yang di depan. Aduh. Oke, kita gas lagi. Kayaknya matiin aja lah ya aplikasi. Aduh.
badan gak enak matiin. Ah, udah apa lah, kita langsung menuju rumah aja. Aduh, kita gaspol menuju rumah. Wah, pasti rame banget sini jalanan. Ya Allah. Jadi perjalanan dari Telkom kampus Bojong Soang sampai ke Soreang itu sekitar 1 jam. Lumayan ya kalau motoran. Kalau sepi itu bisa cuma setengah jam kalau misalnya gaspol ya. Kalau misalnya berangkat jam 5 subuh gitu ya, sepi banget, itu bisa setengah jam tuh, karena kosong banget jalanannya. Karena teman-teman jalanan dari Soreang ke Katapang itu lurus gitu, nggak ada belok-belok kayak ya apa ya, beneran ya lurus aja gitu. Belokannya cuma dikit. Yang patut diwaspadai bukan perempatan atau pertigaan, tapi yang keluar masuk gang. Ini kayak gini nih tuh. Itu dari TKI tuh menuju Soreang. Aduh, ois, ambil kiri. Kita main di 40 aja nih, cukup lah, cukup nyaman. Setelah berapa bulan ya, 6 bulan pakai si Aswad, bareng si Aswad nih. Ini impresinya sangat berbanding terbalik dengan si Repannya tentu saja. Ya jelas gitu ya kan ya, ini Matic, si Repan Sport Naked gitu. Skuter Matic ya, pegel mah ada lah beberapa gitu ya. Jadi ada pegel di Serepan, ada pegelnya, di si Asfalt juga ada pegelnya, tapi titiknya beda-beda. Kalau misalnya di si Asfalt pegelnya itu di pantat teman-teman. Apa ya, karena salah satunya ya si joknya ini belum diapa-apain, masih standar, jadi busanya masih bawaan. Ya memang tidak sekeras punyanya Honda, tapi ya tetap aja standar pabrik mah ya gak bakal sebagus customan. Empuknya juga pasti berbeda gitu kan ya. Jadi ini kalau misalnya dipakai motoran lebih dari 2 jam pasti tuh mulai pedes. Ya kalau misalnya buat daily ya oke lah, pulang ke rumah kantor gitu ya, nyaman aja. Joknya juga lebar, enak banget, apalagi buat boncengan. Jadi ya nggak seuprit kayak si Repan. Guys, ramai banget. Alhamdulillah cerah nih teman-teman, awan gelapnya dikit. Semoga aja sampai rumah kayak gini terus. Ini jam 6.22 nih. Kita lihat kondisi jalanan di Katapang, Bandung Selatan, jam 6.30 malam. Padat merayap. Belum ya, masih di
Sini nih masih awal-awal nih, belum ke daerah padatnya nih. Biasanya suka ada macet di depan. Kalau misalnya teman-teman gak buru-buru banget di sini, mending di kiri aja jalannya. Kalau misalnya buru-buru banget, boleh di kanan nih, kayak gini tuh kan. Jadi kalau misalnya mau pelan-pelan, ya ngapain di kanan gitu kan? Cuma sama aja kayak nyari penyakit. Kalau kayak saya sedang nih ya di tengah aja gitu. Yang penting bisa nyalip yang lebih pelan dan ngasih jalan ke yang lebih cepat. Terus, oke, kita salip. Oke. Wah, enak banget nih soknya nih. Kita udah sampai di wilayah Katapang nih teman-teman. Saya tuh nggak tahu ya batasan-batasan wilayahnya tuh Katapang belah mana, terus terusan Kopo sampai mana, apalagi ya, istilahnya tuh aduh lupa nama-namanya, belum banyak hafal saya. Terus Soreang itu masuknya dari mana sampai mana gitu ya, belum tahu. Jadi ya nyebutnya ini tuh jalannya jalan, kalau nggak terusan Katapang, terusan Kopo. Atau enggak nama daerahnya ini di Katapang sebelah sini ya. Bihbul. Nah kan ada lagi Kopo Bihbul, saya baru ingat. Tuh nggak tahu dari mana mulainya sampai mana tuh Kopo Bihbul tuh. Wah, kosong di sini biasanya macet teman-teman. Tumben gak macet ya. Nih kita salip. Oke. Biasanya ini teman-teman, yang bubaran pabrik di sini macetnya pasti panjang kalau bubaran pabrik sini teman-teman. Dan kalau saya kena macet di sini, kadang saya muter balik ke arah Junti, nanti keluarnya di Warlop. Jadinya ya bisa panjang banget. Kalau misalnya pabrik yang tadi kita lewatin bubaran tuh macetnya wah luar biasa. Tapi kalau kosong ya kayak barusan tuh ada ya ramenya gitu, nggak yang kosong-kosong banget. Oke, kita ambil kanan. Ada yang nyebrang ya tuh ya. Kalau misalnya mau nyebrang mah ya jangan nempel di sebelah mobil gitu, kasihan yang mau nyalip. Wow, ramai banget. Nih di sini biasanya kalau pagi-pagi macetnya luar biasa. Nah, kita salip kosong set. Oke,
iya. Nunggu dulu, delay dulu buat nyalipnya. Wih, kayaknya hujan tapi gak tahu di mana ini hujannya. Soalnya dingin banget nih teman-teman. Gak biasanya nih sore yang kayak gini. Biasanya jam segini masih hangat-hangat. Kosong, mantap. Tumben biasanya macet. Wah, gak kerasa ya udah gelap lagi aja. Rame banget dari arah Soreang juga. Gak ada yang nyebrang. Iya, kita salip aja. Silo banget. Lampunya ke atas. Oke, kita sampai di pertigaan Soreang, Banjaran dan Katapang. Kita ambil kanan. Terus ya, dan di depan ada strawberry gede. Tugu strawberry. Kalau pas yang viral dulu mah ini strawberry Nabi Adam ya. Strawberry Nabi Adam. Ya, kita sudah di jalan ini jalan kabupaten bukan ya? Ya itulah. Nah, kalau mau ke Banjaran tadi lurus tuh, mau ke Pangalengan, nah tadi lurus nggak belok kanan. Ini juga jalan kalau misalnya teman-teman mau ke arah tol Soroja. Gaspol. Kosong, nggak macet-macet banget. Kalau di sini jarang sih macetnya. Paling kalau macet tuh pagi pas anak sekolah SD yang di sini nih dekat lampu merah. Nggak tahu saya nama sekolahnya apa. Ini masuk sekolah gitu ya, wah pasti macet kalau masuk sekolah tuh. Karena pada parkir pinggir jalan terus ya gitu. Banyak volumenya juga kendaraan yang lalu lalang. Mantap. Kita lurus ke jalan kabupaten. Kalau ke kiri ke Gading bisa. Kalau mau menghindari lampu merah boleh. Oke, gak apa-apa lah, kita di belakang aja. Udah mau hijau. Nah, let's go. Kalau udah mau hijau baru aja ambil kiri. Soalnya kalau diam di kiri itu ini karena belok kirinya itu langsung boleh. Jadi apa ya? Suka diklaksonin. Ya ngalangin juga sih. Kalau diam di kiri, lampu merah di situ. Nah, ini jalan kabupaten. Kalau ke kanan tadi ke ini teman-teman ya, Soroja. Nah, kalau yang belum tahu. Nah, ini kita melewati semacam gapura. Wilujeng Sumping nih teman-teman.
Kalau dulu terang ya tulisannya, sekarang mati. Dan ini jalannya lurus banget tuh. Kalau buat yang suka speedingan mah bisa sampai berapa di sini. Boleh komen teman-teman yang pernah lewat sini yang speedingan. Wow, paling cepat berapa? Kalau saya pakai sirepan sampai 120. Udah limit. Kalau si Aswad belum inilah, belum sampai tembus 100, paling juga 80 mentok. Karena masih ya begitulah kondisi si Aswadnya ya. Paling juga 60 70. Tapi jangan sering-sering ya teman-teman, kalau jalan sepi aja. Kalau ramai mah pelan-pelan aja, takutnya kenapa-napa ya kan. Tetap hati-hati buat berkendaranya lah. Nakal boleh tapi jangan sering-sering. Quotes apa itu? Terus ada yang nyebrang. Kalau dulu tuh di situ ada tulisan belok kiri boleh langsung, tapi sekarang dihilangin. Nah, sekarang nggak tahu apakah boleh langsung belok kiri atau enggak, tapi ya karena sepi juga jadi ya saya langsung belok kiri aja lah. Akhirnya di Jalan Lingkar Soreang teman-teman. Ini apa? Jalan paling enjoy menurut saya. Kalau buat nyantai di sini. Kan jalannya mulus. Jalannya lega gede. Lega gede di satu jadi lega. Cuman ada lampu merahnya doang nih, ganjel satu nih. Lampu merah ke mana? Pasar Soreang ke kanan, ke kiri ke Banjaran, lurus. Alternatif Ciwidey. Ini untungnya lampu merahnya nggak lama-lama sini, jadi ya enjoy. Ini ramai banget nih. Penghujung ini liburan anak sekolah. Kayaknya besok bakal macet di sini nih. Besok atau lusa hari Minggu gitu ya, Sabtu Minggu pasti bakal macet karena arus balik liburan yang dari arah Ciwidey. Pasti macet. Terutama dari arah sana tuh, dari arah seberang, dari arah Ciwidey. Terabas aja sih abang, hampir aja kecelakaan. Lagian buru-buru banget ya. Yo, let's go. Bisa agak gaspol di sini. Tuh, aduh, lurus, nyantai banget. Apa? Lurus, jalan mulus. Udah, kalau ngantuk di sini bisa tidur. jangan amit-amit. Kalau pakai sirepan di sini nggak kerasa, cepet aja. 100 gitu kan. Kalau pakai sirepan. Asli teman-teman. Terus di sini ada belokan patahnya nih, kita coba miringin, alah, ada yang nyebrang. Kita gaspol lagi. Ih, dingin. Oh, di sana hujan tuh di atas. Kelihatan nggak ya? Tuh di sana hujan tuh. Awannya gelap banget. Mantap perjalanan hari ini ya.
Oke lah kalau gitu sampai sini aja kali ya videonya kali ini, video motoran, daily motoran. Ya, sebelum ditutup videonya teman-teman, kita doakan lagi buat teman-teman kita ya. Semoga yang nonton keluarganya, temannya, siapapun, kerabatnya mungkin ya, yang sakit cepat sembuh, yang sehat-sehat selalu, jangan sampai sakit. Terus juga yang beraktivitas, yang baru mulai beraktivitas di malam hari, asik nih, maghrib biasanya ojol-ojol baru keluar. Semoga dilancarkan rezekinya, urusannya, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Oke kalau gitu Kiyowae pamit, sampai jumpa di video Kiyowae yang lainnya. Dah kumaha deh atunya Kiyowae. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.